Pemilik toko di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara nyaris dihakimi massa saat warga ingin membantu memadamkan kobaran api yang menghanguskan toko miliknya. Komnas HAM menunjukkan hasil rekaman CCTV yang menunjukkan Brigadir Joshua masih hidup saat tiba di rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Freddy Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Tak terima arena sabung ayam dibubarkan, seorang pria terlibat adu mulut dengan petugas. Tiba di teras depan Istana Kekaisaran Jepang, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara disambut langsung oleh Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako. Halo, selamat pagi. Sedang sekali saya Astra Nusyadi dan Sheila Baladraf kembali menjumpai Anda di Fokus Pagi hari ini, hari Kamis 28 Juli 2022. Ya, tentunya dalam 1,5 jam ke depan kami akan memberikan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Ya, langsung saja. Informasi yang pertama nih Sheila ya. Silakan, ada apa ini Sheila? Ya, kobaran api menghanguskan sebuah toko yang merangkap agen sembako di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara Kamis dini hari. Ya, 10 armada pengangkut air dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan berjibaku memadamkan kobaran api yang menghanguskan sebuah toko yang merangkap agen sembako di Jalan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis dini hari. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api terus membesar dan membakar seluruh bagian toko. Khawatir api menjalar ke bangunan yang ada di sekitarnya, warga pun berupaya membantu petugas melokalisir kobaran api. Sayangnya, insiden kebakaran sempat diwarnai adu mulut sejumlah warga dengan pemilik toko. Warga kesal lantaran pemilik toko sempat menolak membuka pintu toko saat warga ingin membantu memadamkan api. Pemilik toko beralasan khawatir tokonya akan dijarah. Seorang anggota TNI kemudian mengamankan pemilik toko menjauhi lokasi kebakaran. Diduga api berasal dari korsleting listrik di lantai 2 toko yang sedang tutup. Dari atas lantai pertama keluarnya api, tiba-tiba langsung gede. Akibat dari mana saya belum bisa memastikan. Gitu. Kalau kondisi toko kayaknya kosong, nggak ada karena posisi malam. Gitu. Setelah 1 jam, api berhasil dipadamkan setelah 10 armada pengangkut air dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban dalam insiden ini. Kasusnya masih diselidiki Polsek Metro Penjaringan. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Kebakaran yang melanda kedai teh di mal kawasan Senayan, Jakarta Pusat sempat membuat panik pengunjung di pusat perbelanjaan tersebut. Ya, sebab asap dengan cepat meluas ke seluruh bagian dalam mal. Video amatir ini merekam suasana di dalam Plaza Senayan Tanah Abang, Jakarta Pusat saat sebuah kedai teh di lantai 1 terbakar Rabu pagi. Asap pekat dengan cepat memenuhi lantai 1 dan 2 pusat perbelanjaan tersebut. Sejumlah pengunjung panik dan berlarian keluar gedung. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung membantu petugas keamanan gedung memadamkan api. Kurang dari 1 jam, api bisa dipadamkan. Diduga kebakaran terjadi akibat adanya hubungan arus pendek listrik saat kedai teh masih tutup. Dari korsleting listrik yang mengakibatkan trafo. Jadi trafonya itu terbakar. Jadi menimbulkan asapnya hitam. Jadi di gedung itu, di area yang terbakar itu penuh dengan asap. Meski sempat menimbulkan kepanikan, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden kebakaran. Dan Vito Samarta melaporkan dari Jakarta.
Pemirsa, Gunung Raung di perbatasan Kabupaten Jember, Bondowoso, dan Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu sore mengalami erupsi. Ya, ini akibatnya sebagian wilayah di Kabupaten Jember, termasuk di pusat kota, mengalami hujan abu vulkanik pada Rabu malam. Mobil yang diparkir di pinggir jalan Kenanga, Kota Jember ini diselimuti abu vulkanik, menyusul erupsi Gunung Raung yang berada di perbatasan Kabupaten Jember, Bondowoso, dan Banyuwangi pada Rabu sore. Wilayah yang berada di sebelah barat Gunung Raung ini menjadi salah satu kawasan yang dilanda hujan abu vulkanik. Ada yang beli bensin baru bilang kalau mata pedih, baru itu saya baru merasa itu kalau hujan abu itu. Saya lihat di mobil ini semua, memang ada abunya. Erupsi Gunung Raung mengeluarkan material abu vulkanik setinggi 1,5 km dari puncak gunung. Dari data pos pengamatan Gunung Api Raung di Kecamatan Songgon, Banyuwangi, erupsi terjadi selama 9 menit dan terjadi hanya sekali tanpa disertai erupsi susulan. Ketebalan material abu vulkanik yang menyembur tergolong sedang dan mengarah ke arah barat daya atau wilayah Jember dan Bondowoso. Masyarakat lereng Gunung Raung di wilayah Banyuwangi belum mengalami dampak adanya hujan abu. Warga di kawasan Desa Sumber Arum, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, juga tak merasakan adanya getaran ataupun suara letusan dari Gunung Raung saat terjadi erupsi. Mayoritas warga mengetahui adanya peningkatan aktivitas Gunung Raung dari media sosial. Untuk sampai saat ini masih kita pantau terus untuk perkembangannya, dan saat ini status Gunung Raung berada di level masih status normal ya, level 1, dan masih tetap kita evaluasi. Untuk itu untuk masyarakat untuk tetap tenang agar tidak panik dan beraktivitas seperti biasa saja. Meski abu vulkanik tak mengarah ke wilayah Banyuwangi, masyarakat di lereng Gunung Raung di kawasan Kecamatan Songgon, Kalibaru, Glenmore, Sempu, hingga Kecamatan Licin tetap diimbau untuk menyiapkan masker. Sebab abu vulkanik yang turun ke suatu wilayah bergantung pada hembusan angin. Hingga Kamis dini hari, belum ada erupsi susulan setelah Gunung Raung erupsi pada Rabu petang. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, sopir odong-odong penyebab kecelakaan maut sudah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 6 tahun penjara. Sementara itu, pemberian santunan kepada ahli waris korban kecelakaan berlangsung haru. Ahli waris korban kecelakaan odong-odong tak kuasa menahan sedih saat menerima santunan dari Jasara Harja. Beberapa di antaranya menangis pilu karena berat menerima santunan dari keluarga mereka yang wafat. Bahkan ada yang sampai pingsan dan terpaksa dibopong keluar gedung kelurahan Pengampelan. Untuk korban meninggal dunia, kami menyerahkan santunan masing-masing sebesar Rp50 juta kepada ahli waris. Sedangkan untuk yang korban luka-luka, maksimal kami berikan biaya perawatan sebesar Rp20 juta per masing-masing korban. Sementara itu, sopir odong-odong sudah ditetapkan jadi tersangka dan terancam hukuman penjara maksimal 6 tahun. Kelalaiannya karena nekat dan tak mendengar teriakan warga saat kereta akan melintas akibat memutar musik terlalu keras berujung maut. 34 orang pun jadi korban, di mana 9 diantaranya tewas di lokasi kejadian. Penyelidikan tak terhenti pada sang sopir, sebab seluruh pihak yang terkait dengan modifikasi odong-odong akan diusut. Dan juga kepada siapa yang merubah bentuk yang tidak sesuai dengan ketentuan. Karena itu modifikasi, menambah dimensi, itu harus melalui proses uji tipe dan kelayakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan di sini. Sementara itu, di lokasi kecelakaan akan dibangun palang pintu kereta sementara. Selain itu, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian yang datang ke lokasi juga meminta Dishub Kabupaten Serang dan pemerintah Desa Selebu menugaskan warga sekitar untuk menjaga palang pintu agar tidak ada kejadian serupa. Ariel Maranus melaporkan dari Serang, Banten. Tim penyidik laka lantas dari Korlantas Polri melakukan pengecekan lanjutan di TKP laka odong-odong maut di Kampung Silebu, Tapos, Serang, Banten. Ya, hal ini sebagai bentuk asistensi dan dukungan Korlantas dalam penuntasan penyidikan kecelakaan yang menewaskan 9 orang ini.
Hasil dari observasi di tempat kejadian perkara terlihat adanya kerawanan laka ketika ada kondisi jalan menurun dihadapkan pada bidang berpotensi bahaya yakni rel kereta api. Selain itu, di TKP juga terdapat adanya halangan untuk memandang bebas ke arah perlintasan kereta sehingga memungkinkan pengendara tidak melihat datangnya kereta api. Terhadap kendaraan odong-odong juga diperoleh fakta bahwa rangka kendaraan tersebut telah mengalami penambahan dimensi panjang sekitar 1 meter. Existing seperti ini rel kereta, kemudian nanti rupanya SOP-nya juga sudah ada dari pihak kereta api, kecepatan berapa di lintasan sini. Kami nanti sarankan untuk memberikan dari setempat ya, rambu-rambu, bahkan mungkin perlu penambahan spion, kaca spion itu yang belum cekung supaya menambah mudah pemandangan pengemudi atau pelintas yang di sini. Adanya peristiwa mobil odong-odong yang tertabrak kereta api di wilayah Desa Silebu, Serang, Banten tak membuat masyarakat takut menaiki kendaraan berkonsep kereta wisata ini. Iya, sayangnya ini masih banyak ditemukan odong-odong di Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara, meski jalur tersebut banyak truk-truk besar melintas. Kecelakaan maut odong-odong tertabrak kereta api di wilayah Desa Silebu, Serang, Banten yang menewaskan 9 orang penumpang odong-odong nyatanya tak menyurutkan minat masyarakat untuk menaiki kendaraan berkonsep kereta wisata ini. Di Jalan Raya Cilincing, Kalibor, Jakarta Utara, Rabu sore, nampak sejumlah odong-odong hilir mudik di tengah lalu lintas yang padat. Nampak kendaraan sepeda motor yang dimodifikasi hingga mempunyai beberapa gerbong di belakangnya ini ditumpangi ibu-ibu dan anak-anak. Harusnya dipantau dong Pak, gitu. Maksudnya ini jalur-jalur begini nih, ya dari jam berapa sebenarnya jangan gitu loh. Kita diarahkan ke jalur-jalur yang memang aman buat si odong-odong itu sendiri. Karena kan memang tingkat keamanannya aja sangat ini ya, sangat apa ya, tidak memenuhi syarat gitu. Warga berharap tak ada lagi kejadian seperti kasus kecelakaan di daerah Serang, Banten. Petugas diharapkan memberi sanksi tegas kepada pengendara odong-odong yang beroperasi di jalan raya. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Ya, usai menjalani otopsi ulang, jenazah Brigadir Yosua dimakamkan kembali dengan upacara kedinasan kepolisian. Sementara hasil otopsi ulang Ajudan Irjen Pol Verdi Sambo itu diperkirakan rampung 4 hingga 8 minggu mendatang. Sekitar 4 jam usai proses autopsi ulang, jenazah Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat kembali dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Rabu sore. Upacara pemakaman dilaksanakan secara kedinasan kepolisian, ditandai dengan tembakan ke udara sebagai tanda penghormatan. Proses pemakaman tersebut menjadi pusat perhatian warga sekitar. Doa dan tangis keluarga mengiringi penurunan peti jenazah ke liang kubur. Sementara, tim forensik dan Komnas HAM menyatakan butuh 4 hingga 8 minggu untuk mengetahui hasil rangkaian otopsi ulang jenazah Brigadir Joshua. Kami membatasi untuk tidak mengatakan apakah disiksa atau penembakan dan segala macam. Kami melihat mana jenis kekerasan penyebabnya, jenis kekerasannya, dan disitulah kami lihat bagaimana efek dari kekerasan tersebut ke dalam tubuh manusia. Sebelumnya, seluruh anggota keluarga menyaksikan penggalian makam Brigadir Joshua di TPU Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Ibu Brigadir Joshua menangis histeris sesaat setelah peti jenazah anaknya diangkat. Jenazah Brigadir Joshua selanjutnya dibawa ke RSUD Sungai Bahar untuk menjalani proses otopsi. 1 orang perwakilan keluarga diizinkan hadir menyaksikan otopsi ulang guna mencari tahu penyebab kematian Ajudan Irjen Pol Verdi Sambo tersebut. Di sisi lain, rangkaian penyelidikan tewasnya Brigadir Joshua terus bergulir di Jakarta. 6 ajudan Irjen Verdi Sambo diperiksa Komnas HAM Selasa pagi terkait misteri kematian Brigadir Joshua. Baradae yang disebut-sebut sebagai saksi kunci dan diduga terlibat dalam kasus ini juga hadir memenuhi panggilan Komnas HAM. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan proses autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua dilakukan guna mengungkap tabir kematiannya serta memberi rasa keadilan bagi keluarga. Ya, Kapolri pun berjanji hasil otopsi Brigadir Yosua akan disampaikan ke publik. Hari ini telah dilaksanakan otopsi
pada saatnya akan disampaikan ke publik. Jadi saya kira semua kegiatan-kegiatan tersebut tentunya menjadi perhatian publik dan kita minta untuk semuanya ikut mengawasi sehingga transparansi, akuntabilitas dari hasil yang kita harapkan yang tentunya akan dipertanggungjawabkan ke publik betul-betul bisa berjalan dengan lancar, dengan baik dan memenuhi rasa keadilan yang tentunya ditunggu. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menunjukkan hasil rekaman CCTV terkait kasus kematian Brigadir Yosua di 27 titik perjalanan Jakarta menuju Magelang. Dalam video itu, Brigadir Yosua masih hidup saat tiba di rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Tim Forensik Digital dan Cyber Mabes Polri memenuhi panggilan Komnas HAM untuk dimintai keterangan. Usai menjalani pemeriksaan, Komnas HAM menunjukkan sejumlah gambar hasil pemeriksaan yang dilakukan. Terdapat 20 rekaman dari 27 titik perjalanan yang diperiksa, termasuk perjalanan almarhum Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat dari Magelang menuju Jakarta. Selama perjalanan hingga di kediaman Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo, Brigadir Yosua diketahui masih dalam keadaan hidup. Ini ya sekitar tinggal 20% lagi lah yang memang kami butuhkan untuk memperkuat sisi-sisi terangnya peristiwa. Tapi kalau lihat dari segi video, salah satu yang paling penting ya video dari Magelang sampai Duren 3 itu apa yang terjadi, berhentinya di mana, pakaiannya apa, dan lain sebagainya terlihat di situ. Oke? Termasuk misalnya teman-teman banyak yang nanya nih, apakah di video itu ada prosesi PCR? Ada prosesi PCR. Ya. Dalam video itu dengan ada jamnya, ada prosesi PCR di situ. Siapa saja yang di PCR, semua termasuk almarhum Yosua. Beralih ke informasi lain, pemirsa, tuntutan kenaikan tarif tak kunjung terrealisasi. Puluhan pengemudi ojek online menggelar aksi unjuk rasa di kawasan bundaran Patung Kuda Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu sore. Dalam aksi itu, salah satu pengemudi ojek online melakukan aksi jahit mulut sebagai bentuk protes. Di atas selembar kain putih ini, puluhan pengemudi ojek online membubuhkan tanda tangan dan menuliskan tuntutan saat menggelar aksi unjuk rasa di kawasan bundaran Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu siang. Mereka mendesak agar pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menaikkan tarif ojek online yang semula Rp2.250 per kilometer menjadi Rp2.500 per kilometer. Namun tuntutan yang sudah diajukan sejak tahun 2019 hingga saat ini tak kunjung terrealisasi. Sebagai wujud protes, salah satu pengemudi ojek online itu melakukan aksi menjahit mulutnya. Menanggapi aksi unjuk rasa itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi berjanji akan mengkaji ulang dan mempertimbangkan usulan para pengunjuk rasa. Kementerian Perhubungan sudah berapa bulan ini melakukan satu kajian, satu survei, kenaikannya kira-kira berapa angkanya, gitu supaya ini kan usaha ekosistem yang bisa kita lakukan bisa sustain, bisa berlanjut. Jadi jangan sampai langsung kemudian naiknya tinggi banget nanti habis. Masa memberi tenggat waktu 2 minggu pada pemerintah untuk melakukan penyesuaian tarif bagi pengemudi ojek online. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Menghindari jalan berlubang, seorang pengendara motor tewas di Jalan Ciputat Raya, Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Ya, pria tersebut tewas setelah mengalami luka parah pada bagian kepala setelah helm yang dipakainya terlepas dari bagian kepala terbentur aspal jalan. Seorang pengendara motor tewas seketika di Jalan Ciputat Raya, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sebelumnya, korban bernama Ropik Hidayat warga Pulau Gadung berusaha menghindari jalan berlubang. Naas motor tiba-tiba oleng dan korban kehilangan keseimbangan. Akibatnya motor terjatuh, sementara korban terpelanting dan bagian kepala membentur aspal karena helm terlepas. Selanjutnya, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati guna kepentingan penyelidikan. Pemirsa, sejumlah laporan menarik masih akan hadir usai kumandang azan subuh untuk wilayah Ibu Kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, diantaranya perkelahian 2 pelajar di pinggir jalan raya jadi tontonan para pelajar lain.
Ya, selamat melaksanakan ibadah sholat subuh bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, unit lalu lintas Polsek Kalideres menggelar razia jalur busway Jalan Daan Mogot Kalideres, Jakarta Barat. Ya, tak sedikit pengendara motor kabur dan nekat lawan arus demi menghindari razia. Pengendara motor ini nekat lawan arus menghindari razia jalur busway yang digelar petugas kepolisian unit lalu lintas di Jalan Daan Mogot dari arah Kalideres menuju Tangerang. Meski demikian, pengendara motor lain dan mobil tak berhasil kabur terjaring razia ini. Petugas berhasil menindak pengendara motor dan mobil dengan memberikan surat tilang sebanyak 13 kendaraan. Tilang. Saat ini berapa banyak yang ditilang? Tilang itu dendanya Rp500 selama 13 hari. Udah berapa banyak yang di pengendara yang nakal dilakukan tindakan? Sekitar 13 sepeda motor dan dua. Razia ini dilakukan lantaran banyaknya laporan masyarakat terkait maraknya pengendara motor dan mobil yang masih nekat menggunakan jalur busway. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Terjaring razia para pengendara mobil di Jakarta Pusat protes ke petugas Sudin Perhubungan. Mereka tak terima ditilang lantaran diarahkan juru parkir untuk parkir di lokasi tersebut. Pria pengunjung rumah sakit ini protes ke petugas Sudin Perhubungan Jakarta Pusat saat mobilnya akan diderek. Pasalnya, juru parkir mengarahkan mobilnya untuk parkir di trotoar dan bahu jalan depan rumah sakit Kramat Senen. Namun saat razia berlangsung, petugas justru tak menertibkan sang juru parkir. Itu tadi dia bilang nggak apa-apa. Oh, ada juru parkir ya Pak ya? Iya. Terus juru parkirnya kemana nih Pak? Itu. Kabur apa gimana? Kabur ya? Oh, jadi berarti Bapak lagi sini disuruh juru parkir? Selain melanggar peraturan daerah tentang ketertiban umum, keberadaan parkir liar juga kerap mengganggu arus lalu lintas warga menuju gang permukiman. Petugas berjanji akan mencari keberadaan para juru parkir liar. Pak, ini kan juru parkirnya nih seringkali menyuruh parkir di atas trotoar nih Pak. Ini solusinya gimana nih Pak? Itu, makanya kita sekarang dari tadi itu jadi kagak ada di hari pas dia udah tidak ada di tempat pas datang ke sini. Makanya ke depan, insya Allah saya sudah instruksikan kepada Satgas Pol PP Kelurahan Senari ya, maksudnya untuk pintai lah nanti ya. Pada razia kali ini petugas menderek sejumlah kendaraan roda 4. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, sejumlah siswa SMA yang terlibat tawuran di Cirebon, Jawa Barat diamankan aparat. Sementara di Sulawesi Selatan, 2 pelajar yang sedang bertikai jadi tontonan para pelajar lain. Perkelahian 2 pelajar terjadi di Jalan Trans Sulawesi depan SMA Negeri Kecamatan Duampanua, Pindrang, Sulawesi Selatan. Kejadian bermula saat seorang pelajar SMK masuk dengan melompat pagar ke SMA Negeri. Ia beralasan ingin makan di kantin. Namun sejumlah pelajar SMK lain bersama pemuda sekitar justru ikut memasuki SMA Negeri itu. Mereka malah merokok sehingga ditegur oleh pengurus OSIS yang berujung pada pertengkaran. Anggota kepolisian Duampanua dan pemerintah kecamatan akan memanggil 2 kepala sekolah itu agar kejadian serupa tak terulang kembali. Ya, puluhan pelajar dari 6 sekolah swasta di Kota dan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat diamankan polisi. Pelajar dari 6 sekolah ini terlibat tawuran di Pantura Pleret. Polisi kemudian membubarkan tawuran tersebut dan mendapati pelajar yang tengah bersembunyi di gudang. Mereka diminta membaca Pancasila hingga rukun iman. Para pelajar yang membuat resah di jalur Pantura Pleret hingga Weru ini juga dijemur di bawah terik matahari. Tawuran diduga dipicu dendam lama antar sekolah, apalagi sebelumnya seorang pelajar terluka bacok saat tawuran. Petugas juga menyita barang bukti sabuk dan tali gir. Upaya pencarian korban tenggelam di Sungai Desa Rawa, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah akhirnya membuahkan hasil. Ya, sementara di Jakarta, seorang remaja dikabarkan tenggelam di aliran Kali Banjir Kanal Barat Tanjung Duren, Jakarta Selasa malam. Tim gabungan Basarnas beserta pemadam kebakaran harus menerjunkan tim penyelam untuk mengetahui kondisi korban.
Petugas gabungan Badan SAR Nasional DKI Jakarta bersama Sudin Damkar Jakarta Barat terus mencari keberadaan seorang remaja yang tenggelam di aliran kali banjir Kanal Barat, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Dari keterangan sejumlah saksi diketahui korban sempat meminta pertolongan saat berada di tengah aliran kali. Namun sesaat kemudian keberadaan korban sudah tidak diketahui. Selain menerjunkan perahu karet, petugas Basarnas juga mengerahkan tim penyelam serta alat pendeteksi suhu badan manusia untuk mengetahui keberadaan korban atas nama Muhammad Aldi yang masih berumur 22 tahun. Dengan kondisi yang tadi kita sudah melakukan pengecekan kedalaman kali itu varian dari 1,5 km, 1,5 meter, 2 meter, 3 meter, varian tuh. Nah, itu kemungkinan besar dia masih tersangkut di bawah karena kontur di bawah kali ini lumpur dan sampah. Di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, upaya pencarian terhadap Novianto, pria berusia 31 tahun yang tenggelam di Sungai Desarawa akhirnya berhasil ditemukan. Korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa dengan posisi jasadnya yang tersangkut di batu. Petugas harus melalui medan yang cukup berat saat mengevakuasi jenazah serta berjalan hingga beberapa kilometer untuk sampai ke permukiman warga. Abdul Haris dan Samsudin Tobone melaporkan dari Jakarta dan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Ya, setelah viral di media sosial terkait munculnya buih seperti awan di sepanjang aliran Sungai Cilengsi, Bogor, Jawa Barat, warga meminta pihak Pemkab Bogor segera turun tangan. Ya, sebab tak sebatas memunculkan aroma tak sedap, tapi buih di Sungai Cilengsi juga menimbulkan gatal-gatal setelah terkena kulit. Video amatir inilah yang kemudian viral di media sosial karena memunculkan pemandangan Sungai Cilengsi di Kampung Parung, Desa Bojong Kulur, Gunung Putri, Bogor, yang seolah diselimuti awan putih tebal. Tapi di balik tumpukan buih putih, air sungai di bawahnya justru berwarna hitam keruh dan menebarkan aroma tak sedap. Saya minta beberapa keterangan dari warga itu yang udah pasti bau, menyengat, sehingga sesak napas, bersin, bahkan sampai sakit ke area paru-paru kalau menghirup secara lebih dekatnya. Kalau dari secara jauhnya mungkin tercium bau menyengat. Warga menduga buih putih muncul akibat pencemaran sungai oleh limbah industri. Terlebih kemudian banyak ikan di sungai ditemukan mati mengambang. Nah, ini salah satu bukti bahwa Sungai Cilengsi ini benar-benar sudah sangat tercemar limbah-limbah. Baik itu limbah apapun, mau industri dan yang lainnya. Sehingga ini terdapat ikan sapu-sapu ya. Ikan sapu-sapu langsung mengambang mati ini. Tim tanggap bencana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Desa Bojong Kulur langsung melakukan pengecekan ke lokasi. Hasilnya, tim mendesak pemerintah Kabupaten Bogor segera turun tangan dengan menindak tegas para pelaku pencemaran yang diduga sengaja membuang limbah pabrik ke aliran sungai. Dan bau tak sedap air Sungai Cilengsi ini telah terjadi sejak 2019 lalu. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Anak orangutan yang baru berusia sekitar 2 tahun ditemukan di kebun warga di Kecamatan Mentaya Hulu, Kota Waringin Timur. Ya, sempat dipelihara selama 20 hari, primata itu kemudian diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Anak orangutan berusia 2 tahun ini ditemukan tanpa induknya di kebun milik warga di Desa Kualakwayan, Mentaya Baru Hulu, Kalimantan Tengah. Usai ditemukan, hewan langka ini selanjutnya dipelihara dan dirawat sebelum diserahkan petugas BKSDA setempat. Buka sorangan, lah. Nah, buka sorangan. Dari hasil pemeriksaan sementara, primata asli Kalimantan berjenis kelamin betina ini dalam keadaan sehat tanpa luka. Saat ini anak orangutan telah berada di Sampit di bawah pengawas pihak BKSDA. Keterangan saudari Ella, orangutan ini ditemukan sendirian di kebunnya, ditemukan tanpa induk. Pengakuan dari saudari Ella, orangutan ini atau anak orangutan ini sempat dipelihara sekitar 20 hari. Petugas mengimbau warga untuk ikut menjaga populasi orangutan yang hampir punah.
Di antaranya dengan tidak memelihara atau memperjualbelikan, apalagi membunuh orang utan maupun satwa dilindungi lainnya. Syahrul Mubarok melaporkan dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Tak terima arena sabung ayam dibubarkan, seorang pria terlibat adu mulut dengan petugas. Ya, Fokus Pagi akan segera kembali dengan Asran Syadi selengkapnya. Dikira hendak merampok dua wanita yang baru mengambil uang dari bank, seorang sopir truk di Blora, Jawa Tengah yang mengemudi ugal-ugalan di amuk massa. Meski berhasil diselamatkan polisi, sang sopir yang babak belur harus menjalani perawatan medis. Sejumlah warga ini mengamuk dan menganiaya seorang supir truk di Desa Langitan, Kecamatan Tunjungan, Blora, Jawa Tengah. Mereka juga merusak truk yang dikemudikan korban. Peristiwa itu berawal dari ulah sang supir yang mengemudi ugal-ugalan dan tak memberi jalan ketika hendak disalip oleh sebuah minibus yang dikendarai dua wanita. Lantaran baru saja mengambil uang ratusan juta rupiah dari bank, kedua wanita itu ketakutan dan mengira sang supir hendak merampok mereka. Tanpa pikir panjang, salah satu wanita itu menghubungi saudaranya yang langsung mengejar truk itu bersama sejumlah warga hingga terjadi penganiayaan. Ini kan massa ya, karena massa menganggapnya mereka supir truk ini adalah pelaku kejahatan. Karena dimulai dikejar massa itu dari mulai Japah, wilayah Japah. Polisi tak menemukan indikasi percobaan perampokan hingga kasusnya tak dilanjutkan. Namun sang supir terlanjur babak belur dan harus dirawat di puskesmas tempat. Arif Nur melaporkan dari Blora, Jawa Tengah. 3 orang pria diciduk polisi lantaran mencuri motor untuk pesta narkoba yang aslinya terekam kamera pengawas di Cengkareng, Jakarta Barat. Pencurian yang sama juga terjadi di wilayah Pasar Rebo, Jakarta Timur. Meski sudah berteriak dan mengejar pencuri motor, namun upaya korban tak membuahkan hasil. Rekaman CCTV kembali memperlihatkan pencurian motor. Seorang pria berperan sebagai eksekutor. Setelah merusak kontak kendaraan dengan kunci letter T, motor yang terparkir di garasi rumah berhasil dibawa kabur. Sementara rekannya mengawasi situasi di Jalan Sabeni, Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Korban yang merupakan ibu rumah tangga sempat berteriak dan mengejar kedua pencuri, namun upaya itu gagal. Aksi pencurian sepeda motor di lokasi parkir di sebuah apartemen di Cengkareng, Jakarta Barat juga terekam kamera pengawas. Terlihat 3 pelaku dengan santai memilih motor yang akan dicuri saat kondisi sepi. Selanjutnya ketika pelaku menukar motor curian seharga Rp800.000 untuk pesta sabu. Akibat ulahnya, para pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Punya tempat usaha dekat kantor polisi rupanya tak menjamin aman dari kejahatan. Seperti yang terjadi di toko kelontong di dekat Polsek Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Lampung yang disatroni pencuri. Bahkan pemirsa, pelaku ini sempat mematikan lampu dekat CCTV agar tak terlihat saat mencuri puluhan pak rokok dan sembako senilai ratusan juta rupiah. 3 orang pencuri ini sangat santai kala beraksi. Mereka tak takut mencuri di toko kelontong, padahal di seberang jalan adalah kantor Polsek Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Lampung. Para pencuri yang melihat CCTV lantas mematikan lampu teras agar aksinya tak terlihat. Setelah merusak gembok pintu toko, puluhan pak rokok dan sembako curian diangkut dan dibawa kabur dengan mobil. Kata polisi sih kejadian sekitar jam 3 lebih lah. Cuman ketahuannya itu jam 4-an. Tapi anunya belum ada ya? Belum diketahui? Belum. Orangnya kabur sih, lepas. Akibat pencurian ini, kerugian korban ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Sosok pencuri yang terekam CCTV sedang diidentifikasi dan diburu tim Polsek Terbanggi Besar. Hari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah, Lampung. Belasan kali beraksi komplotan pencuri spesialis minimarket di wilayah Bandung Barat dan Kota Cimahi, Jawa Barat akhirnya diringkus polisi. Komplotan itu terkenal licin karena selalu merusak kamera pengawas saat melancarkan aksinya. Berakhir sudah sepak terjang komplotan perampok spesialis warung waralaba atau minimarket ini setelah digulung polisi dalam sebuah penggerebekan. 2 pelaku bahkan dilumpuhkan dengan timah panas lantaran hendak kabur saat akan ditangkap.
Dari hasil penyelidikan polisi, komplotan ini sudah 15 kali beraksi dalam 3 bulan terakhir di wilayah hukum Cimahi dan Bandung Barat. Komplotan beranggotakan 4 orang ini pun terkenal licin lantaran setiap kali beraksi selalu merusak kamera pengawas di minimarket untuk menghilangkan bukti digital sebelum menggasak barang hingga uang tunai puluhan juta rupiah. Mana modus dari 2 pelaku ini yaitu sebelumnya beberapa hari sebelumnya memantau melihat keadaan sekitar dari Alfamart tersebut. Kemudian pada hari hanya mereka masuk loncat lewat belakang maupun dari atap-atap. Menurut pengakuan para tersangka, barang hasil kejahatan dijual ke penadah sementara uang yang didapat dibagi rata. Kini keempatnya terancam hukuman 5 tahun penjara karena melanggar pasal 363 tentang pencurian. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat, Jawa Barat. Kerap meresahkan masyarakat, seorang pelaku pencurian disertai tindak kekerasan ditangkap tim Polres Reserse Kriminal Palembang. Tersangka dilumpuhkan petugas dengan timah panas karena berusaha kabur. Polisi menggerebek sebuah rumah semi permanen yang jadi tempat persembunyian pelaku pencurian disertai tindak kekerasan di kawasan Keramasan, Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan. Tersangka tak berkutik saat tim Reskrim Polrestabes Palembang meringkusnya saat tengah terlelap tidur. Namun polisi harus menghadiahi kaki kanan pria 30 tahun itu dengan timah panas karena berusaha kabur saat diminta menunjukkan barang bukti hasil kejahatannya. Dari pemeriksaan terungkap, tersangka telah melakukan kejahatan serupa sebanyak 3 kali. Terakhir kalinya, ia bahkan melukai korbannya seorang wanita dengan batu. Modus dia awal masuk ke rumah korban, sampai kosong, ternyata korban ada di dalam, sempat korban menjerit, langsung pelaku memukul korban dengan menggunakan batu di arah kepala dan mengambil beberapa barang di rumah tersebut. Ada handphone, ada juga yang lain-lain juga diambil sebagian. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman pidana 9 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Pengakuan mengejutkan dilontarkan tersangka penembak istri anggota TNI di Semarang, Jawa Tengah. Sang eksekutor yang ternyata kenal dengan korban mengaku hanya menembak di bagian perut karena tak tega menembak kepala korban. Meski kesulitan berjalan karena kakinya terluka tembak, para pelaku penembakan istri anggota TNI ini tetap dihadirkan dalam pemeriksaan tahap akhir di Polrestabes Semarang Rabu siang. Kali ini penyidik menyamakan keterangan 5 tersangka dengan alat bukti serta keterangan saksi. Sejumlah fakta mengejutkan terungkap. Sang eksekutor yang ternyata kenal dengan korban mengaku hanya menembak di bagian perut karena tak tega menembak bagian kepala, seperti perintah Kobda Muslimin, suami korban. Nembak ke bagian apanya? Nah, terus waktu balik dari jemput kenapa nembak perut? Nggak tega, Pak. Nggak tega? Iya. Karena alasannya? Nggak tega. Nggak tega? Lalu tetap ditembak, berarti tega? Berarti nggak tega menembak kepala? Sebelumnya kan kamu udah kenal sama ibu itu kan? Karena gagal membunuh korban, upah yang diterima para pelaku juga baru diserahkan sebagian oleh Kobda Muslimin. Setelah itu Bang, telepon saya lagi. Terus? Dorong, Babi suruh kesini ke rumah sakit ngambil uang. Saya kasih 120 dulu buat kamu kabur dulu gitu. Oke, memang berapa yang dijanjikan? Waktu itu dijanjikannya sama saya 200 juta, kalau eksekusi berhasil dapat bonus Toyota Yaris, Pak. Sementara itu, penyidik segera melimpahkan berkas kasus untuk disidangkan tanpa harus menunggu tertangkapnya Kobda Muslimin. Untuk Muslimin, ini nanti akan menjadi bagian penyidikan yang dilaksanakan oleh kawan-kawan dari Denpom atau Pomdam. Hingga kini, tim gabungan masih memburu Kobda Muslimin yang masih buron. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Petugas gabungan TNI dan Polri menggerebek arena judi sabung ayam di Bengetan, Jawa Timur. Saat menjalankan tugasnya, petugas mendapat perlawanan dari seorang pria diduga menolak tempatnya dibubarkan petugas. Dalam video yang beredar luas di media sosial, seorang pria menolak diamankan. Sambil terus berbicara keras, pria ini tidak terima arena sabung ayam dibubarkan.
sempat terjadi adu mulut antara pria tersebut dengan petugas. Akhirnya, ia dibawa paksa oleh petugas ke Batalion C saat Brimopolda Jatim. Belakangan terungkap, peristiwa ini terjadi di arena sabung ayam di Desa Bogem, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Minggu silam. Kita turun ke lapangan dan melakukan penggerbekan. Ketika kita melakukan penggerbekan, petugas datang, kegiatan itu langsung bubar, kegiatan itu langsung, maksudnya masyarakat itu langsung melarikan diri. Polisi juga mengamankan 12 ekor ayam aduan dan puluhan kendaraan roda 2 yang ditinggal oleh pemiliknya. Kasus dugaan judi sabung ayam ini kini dalam penanganan Satreskrim Polres Magetan. Tirto Siono melaporkan dari Magetan, Jawa Timur. 2 kurir narkoba jenis ganja disergap aparat Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat di Jalan Lintas Sumatera, kawasan Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Dari tangan tersangka, petugas menyita ganja sekitar 150 kg. Aparat Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat membuntuti sebuah mobil minibus pengangkut ganja di Jalan Lintas Sumatera, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Saat kendaraan yang dicurigai memasuki sebuah rest area, petugas memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyergap tersangka. Nah, ini ternyata barang buktinya ganja. Hasilnya petugas mendapati 5 karung berisi daun ganja kering yang diletakkan di bangku tengah. Ganja yang dikemas ke dalam ratusan paket ini sedianya akan diselundupkan ke Jakarta melalui jalur darat. Tak hanya narkoba jenis ganja, petugas juga mengamankan 2 pria berinisial FN dan RN yang diduga sebagai kurir. Pengungkapan ini merupakan hasil pengembangan kasus penyelundupan ganja dari Sumatera ke Jakarta yang diungkap Polres Jakarta Barat. Ya, jadi sebelumnya sudah ada 4 pengembangan ya, dari TKP pertama dulu di Bekasi, kemudian mengembang, dan untuk TKP berikutnya kami bergerak ke Sumatera. Kedua kurir narkoba ini kemudian diterbangkan ke Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Tak terima lantaran dipukul oleh sejumlah remaja, oknum polisi di Pekalongan, Jawa Tengah diduga melakukan penganiayaan. Pukul pagi segala kembali bersama Sheila Baladraf sesaat lagi. Ya, Anda kembali di Fokus Pagi bersama dengan saya Sheila Baladraf. Pemirsa, video diduga penganiayaan oleh oknum polisi berpakaian preman di Pekalongan, Jawa Tengah viral di media sosial. Atas video yang beredar, pihak kepolisian tengah memeriksa pelaku serta menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Video diduga penganiayaan oleh oknum polisi yang bertugas di Polres Batang terhadap 2 orang remaja di wilayah Bojong, Kabupaten Pekalongan. Dalam waktu singkat, video berdurasi 24 detik ini viral di media sosial. Peristiwa bermula saat sejumlah remaja datang ke rumah mertua pelaku. Mereka ingin menagih uang senilai Rp450.000 pada A, yang merupakan adik ipar pelaku. Brigadir DH yang keluar rumah justru ikut dipukul hingga tak terima dengan perlakuan tersebut. Pelaku langsung mengamankan 2 remaja dan melakukan penghakiman. Memastikan apakah itu saudara Kemprut atau ulangi saudara Agung, adik dari saudara Deden, ataukah saudara Deden sendiri yang melakukan Brigadir DH tadi yang melakukan, kita akan proses. Untuk mengungkap kasusnya, sejumlah petugas dari Polres Pekalongan menggeledah rumah mertua Brigadir DH di Desa Karangsari, Kecamatan Bojong, Pekalongan, Jawa Tengah. Hasilnya petugas menemukan ribuan pil psikotropika yang diketahui milik AS, adik ipar pelaku. Bukti lainnya, petugas menemukan sejumlah obat terlarang dan senjata tajam yang sudah dibuang saat mengetahui kedatangan petugas. Kuncoro Wijoyanto melaporkan dari Pekalongan, Jawa Tengah. 2 rumah milik kakak beradik di kota Gorontalo hangus dilalap api Rabu malam. Api diduga berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah dan mengenai kompor gas hingga terjadi ledakan. Gue langsung besar sekali api. Kobaran api dengan cepat melahap 2 rumah milik kakak beradik di Kelurahan Dembe 1, Kecamatan Kota Barat, Gorontalo pada Rabu malam.
Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi sempat kesulitan untuk memadamkan api karena lokasi rumah berada di gang sempit permukiman. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah 5 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Api diduga berasal dari korsleting listrik rumah sang adik, lalu menjalar ke rumah sang kakak yang tepat berada di sampingnya. Arus pendek listrik, kemudian terjadi korsleting, terjadi juga kebakaran, dan kebakaran itu akan sampai pada alat dapur, yaitu melalui kompor gas. Nah, jadi di situ meledaknya kompor gas dan terjadilah kebakaran yang besar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material yang dialami korban ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Arianto Usman melaporkan dari Gorontalo. Pemirsa, pedagang plastik di Samarinda, Kalimantan Timur tewas tersengat aliran listrik di tempat usahanya. Polisi sempat kesulitan memberikan pertolongan karena terhambat oleh aliran listrik. Derasnya guyuran hujan tak menghalangi unit Inafis Satreskrim Polresta Samarinda untuk mendatangi lokasi tewasnya Ica Yunita. Penjual plastik di Jalan Kakap Samarinda Ilir ini sebelumnya dilaporkan pingsan akibat tersengat listrik. Saat tiba di lokasi, petugas masih melihat korban bergerak-gerak. Namun petugas tidak bisa segera menolong karena korban terlilit kabel listrik. Kita cek masih ada aliran strom di dalam tubuhnya. Selanjutnya kami langsung menghubungi Inafis untuk melakukan rekonstruksi di tempat kejadian. Jadi pada saat ditemukan tidak sadar dan dipastikan bahwa meninggal dunia kemudian? Setelah kami cabut listrik yang mengalir di tubuhnya, kami cek di rutenya sudah tidak ada. Usai pemeriksaan awal, jasad korban dievakuasi ke rumah sakit untuk divisum. Beberapa benda yang ditemukan di sekitar jasad korban diamankan petugas untuk dijadikan barang bukti. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda, Kalimantan Timur. Sidang kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin digelar di Pengadilan Negeri Stabat. Agendanya pembacaan dakwaan terhadap 8 orang terdakwa secara virtual. Dalam sidang tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Langkat membacakan dakwaan terhadap 8 orang terdakwa. Sejumlah pasal dipersangkakan kepada para terdakwa. Sidang lanjutan kasus kerangkeng manusia milik Bupati nonaktif Langkat akan digelar pada Rabu depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi korban. Soal eksepsi kewenangan mengadili dalam bacaan kami, dalam pelajaran kami terhadap berkas, sehingga atas dasar itulah kami tidak mengajukan eksepsi. Sehingga kami langsung meminta ke pokok perkara, menghadirkan saksi. Ia dianggap merusak dan jadi penyebab kemacetan jalan. Sejumlah preman yang berpraktek sebagai Pak Oga atau petugas pengatur lalu lintas ilegal di Bandar Lampung diamankan. Sementara di Rembang, Jawa Tengah, pembongkaran lapak pedagang kaki lima diwarnai jerit tangis seorang ibu yang tak rela lapaknya dibongkar. Setengah menangis, ibu ini protes keras karena lapak tempatnya berjualan di trotoar Jalan Lasem, Rembang, dibongkar petugas Satpol PP. Ia akhirnya menangis karena protesnya tak digubris. Razia pedagang kaki 5 PKL di kawasan Lasem dilakukan terkait persiapan peresmian Lasem sebagai kota pusaka Agustus mendatang. Sedikitnya 4 lapak pedagang dibongkar paksa petugas. Pihak Satpol PP mengaku telah berulang kali mengingatkan para pedagang untuk memindahkan lapak mereka. Kami memberikan teguran terakhir malam Kamis kemarin. Kita berikan kesempatan untuk membongkar sendiri. Kita berikan waktu 2 kali 24 jam Kamis kemarin. Kemudian kami pantau hari Sabtu, hari Minggu kok masih. Sampai tadi malam saya sendiri ke sini kok masih. Ya ini kan berarti perlu ada tugas. Tidak dapat uang sama sekali, makanya 2:30 malam saya ke sini loh. Dapat uang cuma berapa? Lebih 100.000 loh. Terus alhamdulillah kasih kuri. Jadi mergane anak gua bagi PKL mau pulang kangen rumah minta ongkos 100.000. Komandannya dapat ganti rugi enggak, Bu? Tidak dapat. Lapak para pedagang bisa diambil kembali di kantor Satpol PP Rembang tanpa dipungut biaya.
Di Bandar Lampung, polisi menyergap sejumlah preman yang berpraktek sebagai paogah atau petugas pengatur lalu lintas ilegal di Jalan Zainal Abidin Raja Basa, Rabu siang. Mereka lalu diamankan karena dianggap meresahkan masyarakat. Kenyataannya justru banyak kemacetan dan banyak keluhan daripada masyarakat. Dari hasil itulah kemudian kami merintahkan anggota untuk menertibkanlah, jangan ada lagi paogah-paogah yang liar yang meresahkan masyarakat, justru membuat kemacetan. Sedikitnya 6 pemuda diamankan berikut uang hasil perolehan mereka sebagai paogah yang besarnya lebih dari Rp100.000 per orang. Setelah digelandang ke kantor polisi untuk didata, mereka kembali dilepas dengan janji tidak akan mengulang praktek sebagai paogah. Tim Liputan Indosiar melaporkan dari Rembang, Jawa Tengah dan Bandar Lampung, Lampung. Pemirsa, harga telur ayam dan daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Tegal, Jawa Tengah terus merangkak naik. Sementara di Tangerang, Banten, harga beragam jenis cabai tidak kunjung mengalami penurunan. Kenaikan harga berbagai jenis cabai di Pasar Gudang Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten pada hari Rabu siang masih terpantau 2 kali lipat dari harga normal. Harga cabai merah keriting masih bertahan di Rp100.000 per kilogram, dari harga normal Rp30.000 per kilogram. Kondisi tidak jauh berbeda juga terjadi di bawang merah. Dari normalnya Rp28.000, kini terus bertahan di kisaran Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga hingga saat ini diduga akibat cuaca buruk sehingga pasokan ke pasar berkurang dan membuat omset pedagang menurun. Tidak hanya pedagang, konsumen pun terus mengeluh dengan harga yang tak kunjung turun. Ya pusing, ya kan harusnya buat keperluan lain, ini harus beli cabai gitu. Ya dikurangin belanjanya, ya harusnya belinya sekilo, ya kurangin dulu, diganti bahan yang lain gitu. Sementara itu di sejumlah pasar tradisional di Tegal, Jawa Tengah, harga telur ayam dan daging ayam potong terus melonjak. Harga telur kini telah mencapai Rp30.000 per kilogram dari sebelumnya Rp27.000. Sedangkan untuk daging ayam potong kini menyentuh angka Rp40.000 per kilogram atau naik Rp10.000 dari harga sebelumnya. Harganya kayak mau lebaran lagi. Ini pengaruhnya apa? Pengaruhnya nggak tahu, kayaknya pengaruh katanya sih ternaknya kosong apa gimana, aku nggak tahu. Padahal pasokan dari Cirebon kayaknya nggak ada ya, tapi kok ayamnya bisa mahal banget ini Mas. Biasanya dalam sehari pedagang mendapat kiriman 50 kg ekor ayam. Tapi sudah sepekan terakhir ini, kiriman berkurang menjadi 35 kg ekor ayam. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK terus memantau aliran dana dari investor ke berbagai pihak yang diduga menjual produk investasi bodong. Berkomitmen memberantas kasus penipuan yang berkedok investasi, penyelidikan terus digencarkan PPATK. Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana menilai hal ini sangat merugikan masyarakat. Ivan juga menambahkan perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor masyarakat mudah terkena penipuan berkedok investasi sehingga dibutuhkan kesadaran diri dan pemikiran yang rasional untuk menghindari hal tersebut. Apa yang sudah kita bukukan itu, ya sekali lagi yang sudah kita bukukan itu udah banyak sekali ya dibandingkan dengan sebelumnya, dan temuan juga semakin memperkuat dugaan bahwa memang dari awal platform robot trading dan segala macam ini ada beberapa yang memang ditujukan untuk melakukan tindak pidana penipuan, jadi memancing masyarakat untuk kemudian mendapatkan hasil ya, dan hasil dari masyarakat itu kemudian tidak diinvestasikan. Itu yang kita meminta kepada masyarakat agar lebih hati-hati, agar lebih aware ya. Jadi harus tahu legalitasnya, harus tahu bentuk investasinya seperti apa. Lalu kemudian harus rasional lah. Semakin rasional dan semakin menginginkan segala sesuatunya diproses lebih cepat, itu udah most probably itu akan ada kerugian di belakang.
9 pertandingan pada pekan pertama BRI Liga 1 telah rampung digelar. Stiker anyar Madura United yang baru didatangkan di musim ini, Lulin H jadi sosok yang paling menyita perhatian. Fokus Pagi segera kembali. Dan berhasil kembali selang 2 menit lewat Lulin. Ya, Anda kembali di Fokus Pagi bersama dengan saya Sheila Baladra. Dan saya Asran Syarif. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming. Ya, penolakan tersebut sekaligus mengesahkan proses penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu yang kini berstatus DPO atau buronan KPK. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Hakim Tunggal Pra-Peradilan Hendra Utomo Sutardodo menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Mardani H. Maming melawan KPK. Dalam pertimbangannya, Hakim menilai penetapan tersangka Maming oleh KPK sudah sesuai prosedur. Hakim berpendapat petitum yang diajukan pihak Maming prematur, tidak jelas, dan kabur. Selain itu, Hakim menolak permohonan pra-peradilan karena Maming masuk dalam daftar pencarian orang oleh KPK. Sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, seorang DPO tidak dapat mengajukan pra-peradilan atas kasusnya. Politisi PDI Perjuangan Mardani Maming menggugat KPK atas penetapannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Mengadili dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon dalam pokok perkara. 1. Menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima. 2. Menetapkan biaya perkara sejumlah nihil. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Irina Joko Widodo melakukan kunjungan kehormatan kepada Kaisar Jepang Naruhito dan Permaisuri Masako. Ya, di hari yang sama Presiden juga menggelar pertemuan dengan para CEO perusahaan ternama Jepang. Tiba di teras depan Istana Kekaisaran Jepang, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara disambut langsung oleh Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako. Keduanya langsung masuk ke dalam istana untuk melakukan pertemuan secara tertutup selama 30 menit. Usai melakukan pertemuan, Presiden beserta Ibu Negara pamit untuk meninggalkan Istana Kekaisaran Jepang. Presiden Joko Widodo menyampaikan terima kasih kepada Kaisar Naruhito atas penyambutannya dan mengajak Kaisar untuk berkunjung ke Indonesia. Presiden juga menggelar pertemuan dengan para CEO perusahaan ternama Jepang di salah satu hotel di Tokyo. Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan tempat investasi terbaik bagi Jepang. Indonesia memiliki kondisi politik yang stabil disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang baik pasca pandemi. Kepada para CEO perusahaan Jepang, Kepala Negara meminta untuk menyimpan nomor telepon Menteri Investasi Bahlil Lahadalia jika mengalami kendala dalam berinvestasi di Indonesia. Apabila Menteri Investasi tidak dapat menyelesaikan kendala, Presiden mempersilahkan untuk langsung menghubunginya. Sehingga semua perizinan bisa ditangani secara terkoordinir di kantor investasi. Jepang merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia. Dan quality investment selalu menjadi karakter investasi Jepang dimanapun berada, termasuk di Indonesia. Dan saya sangat menghargai kualitas investasi Jepang. Namun saya juga berharap investor Jepang mempertimbangkan competitiveness-nya sehingga dapat bersaing dengan investor lain di Indonesia. Ya, dari ajang BRI Liga 1, hat-trick yang dicetak striker Madura United Lulin H membuatnya kini berada di puncak top skor sementara. Ya, sementara di bawah Lulin H, maksud saya ada Wiljan Pluim dan Ahmad Nur Hardianto yang sama-sama mengoleksi 2 gol. 9 pertandingan pada pekan pertama BRI Liga 1 telah rampung digelar. Striker anyar Madura United yang baru didatangkan musim ini, Lulinya, jadi sosok yang paling menyita perhatian. 3 gol yang dicetaknya ke gawang Barito Putra membuat Lulinya berhasil mencetak sejarah baru. Penyerang asal Brasil ini jadi pemain pertama yang berhasil mencetak hat-trick pada pekan pembuka kompetisi tertinggi tanah air. Lulinya pun kini kokoh berada di puncak top skor sementara BRI Liga 1 musim 2022-2023.
Sementara itu pemain Borneo FC Ahmad Nur Hardianto mengikuti di bawahnya. Hardianto jadi salah satu pemain lokal di BRI Liga 1 yang mampu mencetak 2 gol pada laga perdana. Brace ini dicetaknya ke gawang Arema FC sekaligus mengantarkan Pesut Etam menang 3-0. Torehan 2 gol juga berhasil dicetak pemain PSM Makassar Wiljan Pluim. Pluim jadi pahlawan kemenangan bagi PSM usai 2 gol yang dicetaknya berhasil menumbangkan tuan rumah PSS Sleman 1-2. Ketajaman Pluim akan kembali diuji saat PSM Makassar menghadapi Bali United pada pekan kedua BRI Liga 1 yang akan berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare pada Jumat sore. Tim Liputan melaporkan. Seekor hiu tutul ditemukan mati terdampar di muara Sungai Bogowonto, Pantai Congot, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Selasa petang. Ya, diduga hiu tersebut mati akibat ulah para pelaku pemburuan liar satwa dilindungi tersebut. Hingga Rabu pagi, bangkai hiu tutul itu masih terdampar di Pantai Congot, Kabupaten Kapanewon, Kulon Progo maksud saya. Sejumlah relawan dibantu petugas TNI lalu menguburkan bangkai hiu di Muara Congot di sisi timur pos TNI Angkatan Laut. Saat ditemukan Selasa malam, kondisi bangkai hiu tutul sepanjang 8 meter dengan lebar 4 meter tersebut telah membusuk. Diduga hiu mati akibat pemburuan liar sebab ada temuan bekas luka seperti lubang seukuran jari orang dewasa pada bagian kanan tubuh hiu yang mirip bekas tembakan dalam aksi pemburuan ikan. Lebih sirip hiu termasuk komoditas buruan yang harganya mahal. Itu ada dugaan bahwa di situ ada luka tembak. Luka tembak itu bukan tembak api, cuman di situ jangkar, semacam jangkar. Jadi misalkan ya kayak tombak, cuman di situ ada mata tembaknya. Kemudian kalau sudah masuk itu akan menjadi jangkar. Akhirnya alat itu untuk narik keluar dari. Fenomena embun es terlihat di kawasan Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Ya, keindahan alam itu diprediksi akan muncul hingga awal bulan September nanti. Selain dikenal gunung api tertinggi di Pulau Jawa, Gunung Semeru juga memiliki daya tarik para pendaki karena keindahannya. Di perkampungan suku Tengger, Desa Karupani, Senduro, Lumajang yang berada di ketinggian 2.100 meter di atas permukaan laut itu kini muncul embun es. Bahkan danau-danau di pegunungan diselimuti kabut pekat, yakni Danau Ranupani, Danau Ranu Regulo, hingga Danau Ranu Kumbolo. Takjub sama frozen-frozennya ini, salju-saljunya udah kayak di luar negeri. Mas ini sengaja datang sini buat lihat ini atau apa? Iya, saya buat foto-foto nyari fenomena ini, soalnya jarang, ini fenomena langka, apalagi di Indonesia ya, yang negaranya ini musimnya tropis. Fenomena embun es ini terjadi saat pergantian musim, dari musim hujan ke musim kemarau. Fenomena langka ini terjadi beberapa jam saja, mulai dini hingga pagi hari. Suhu paling ekstrim sejak sepekan terakhir mencapai 0 derajat Celcius. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. Laporan tadi menutup kebersamaan kita di Fokus Pagi kali ini, pemirsa. Tetap kencangkan protokol kesehatan. Saksikan info terkini jika corona hanya di video dan unduh aplikasinya sekarang. Ya, ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah, dan hitan gratis bagi warga tidak mampu di sejumlah tempat di Indonesia. Sampaikan kepedulian Anda melalui rekening BCA dengan nomor 162-633-8888 atas nama Yayasan Pudi Amal Peduli Kasih. Kepedulian kita, harapan mereka. Dan pemirsa, saya Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Mega Series Panggilan. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Asran Syadi. Dan saya Sheila Baladraf pamit undur diri dan sampai jumpa.